Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman muslim semuanya. Ruth Adler adalah seorang wanita Yahudi berusia 38 tahun yang hidup di tengah gemerlap kota New York. Ia telah mencapai puncak karirnya sebagai seorang pengusaha sukses yang dikenal di kalangan elit bisnis. Namun, di balik prestasi gemilangnya, Ruth menyimpan luka mendalam yang tak pernah ia tunjukkan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang memiliki pandangan penuh curiga terhadap Islam. Neneknya kerap bercerita tentang masa-masa kelam di Timur Tengah, di mana keluarga mereka menjadi korban konflik. Dari narasi itu, Ruth kecil belajar bahwa Islam adalah ancaman, sebuah ajaran yang menurutnya hanya membawa kerusakan. Ruth membawa kebencian itu ke dalam hidupnya. Meski ia memiliki jaringan bisnis global, ia selalu berusaha menghindari berurusan dengan individu atau negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain. Pada suatu hari, ia menerima undangan bisnis dari Ahmet, seorang kolega yang berbasis di Istanbul, Turki. Tawaran ini adalah peluang besar yang tidak dapat ditolak, tetapi lokasi pertemuan itu membuat Ruth ragu. Istanbul, kota yang penuh sejarah Islam, adalah tempat yang selalu ia hindari. Namun demi ambisi dan kesuksesan, Ruth memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Penemuan misterius di koper saat mempersiapkan keberangkatan. Ruth menemukan sesuatu yang aneh di kopernya. Di antara barang-barang yang telah disusun rapi oleh asistennya, Carla, terdapat sebuah Al-Quran yang terbungkus kain sutra. Ia terkejut dan merasa marah. "Carla, apa maksudnya ini?" teriak Ruth, memanggil asistennya dengan nada tinggi. Carla bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kitab itu. Ruth tetap curiga, tetapi ia memutuskan untuk membawa Al-Quran itu dan membuangnya di Turki nanti. Perjalanan menuju Istanbul di pesawat, Ruth merasa semakin terasing. Ia duduk di sebelah seorang pria Muslim bernama Yusuf, yang mengenakan pakaian sederhana, tetapi terlihat sangat ramah. Yusuf mencoba memulai percakapan, tetapi Ruth hanya menjawab singkat, bahkan cenderung mengabaikannya. Ketegangan emosionalnya semakin memuncak ketika awak kabin mengumumkan bahwa semua makanan yang disajikan adalah halal. Ruth merasa seperti berada di dunia yang asing dan penuh dengan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Namun, segalanya berubah ketika pesawat memasuki zona turbulensi yang parah. Guncangan keras membuat para penumpang panik. Ruth, yang jarang bepergian dengan pesawat, merasa ketakutan luar biasa. Yusuf, di sisi lain, tetap tenang. Ia membuka tasnya dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lembut. Ruth merasa terganggu tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dalam kepanikannya, tanpa sadar ia meraih Al-Quran yang ada di dalam kopernya. Memeluknya erat, seolah-olah itu adalah jimat pelindung. Pendaratan darurat yang mengubah segalanya. Setelah melalui ketegangan yang luar biasa, pesawat akhirnya berhasil mendarat darurat. Banyak penumpang mengalami luka-luka ringan, termasuk Ruth. Di tengah kekacauan itu, Yusuf membantu Ruth keluar dari pesawat dan memastikan ia mendapatkan pertolongan pertama. Pengalaman mendekati kematian ini mengguncang Ruth. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri, terutama ketika menyadari bahwa Al-Quran yang sebelumnya ingin ia buang justru menjadi sesuatu yang ia genggam erat saat berada dalam bahaya. Ruth akhirnya bertemu dengan Amina, seorang wanita Muslim yang menjadi penghubung bisnisnya di Istanbul. Berbeda dengan apa yang ia bayangkan, Amina adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian. Dalam pertemuan mereka, Amina menjawab berbagai pertanyaan Ruth tentang Islam, termasuk hal-hal yang selama ini membuatnya takut atau marah. Percakapan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Ruth. Ruth mulai membuka Al-Quran, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memahami. Ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang kasih sayang, keadilan, dan pengampunan. Namun, perjalanan batinnya tidak mudah. Ruth harus menghadapi kenyataan bahwa sebelum perjalanan ini, ia telah setuju untuk bergabung dengan sebuah kelompok ekstremis yang berencana melakukan aksi provokatif terhadap Islam. Konfrontasi dan keberanian. Ketika kembali bertemu dengan kelompok itu di Istanbul, Ruth menghadapi dilema besar. Mereka memintanya menyerahkan Al-Quran untuk dibakar sebagai bagian dari aksi mereka. Tetapi Ruth, yang kini mulai memahami nilai-nilai kitab tersebut, menolak dengan tegas. Penolakannya memicu kemarahan kelompok itu, dan Ruth terpaksa melarikan diri. Ia mencari perlindungan di rumah Amina, tempat ia menemukan kedamaian dan waktu untuk merenung. Ruth kemudian memutuskan untuk melaporkan rencana kelompok tersebut kepada pihak berwenang. Informasi yang ia berikan membantu polisi menggagalkan rencana mereka
termasuk aksi bom yang direncanakan di lokasi strategis. Edward, pemimpin kelompok dan anggota lainnya ditangkap, menyelamatkan banyak nyawa yang tak berdosa. Babak baru dalam hidup Ruth. Setelah semua kekacauan itu, Ruth memutuskan untuk tinggal lebih lama di Istanbul. Ia ingin belajar lebih dalam tentang Islam, bukan hanya dari buku, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari. Yusuf, pria yang membantunya di pesawat, menjadi sahabat sekaligus mentor spiritualnya. Perlahan kebencian yang selama ini menguasai hatinya mulai sirna. Ketika Aminah bertanya apa yang membuatnya berubah, Ruth menjawab dengan mata berkaca-kaca. Aku melihat sesuatu yang berbeda di dalam kitab yang dulu ingin aku hancurkan. Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk memahami apa yang selama ini aku tolak. Kini, Ruth mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan pesan perdamaian. Ia berbicara di berbagai forum, menceritakan perjalanannya dari kebencian menuju kedamaian. Baginya, perjalanan ini bukan sekadar transformasi pribadi, tetapi juga panggilan untuk membantu orang lain memahami bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk saling belajar.